selanjutnya. Jadi Kak, seberapa penting sih pola hidup sehat itu buat Kakak sendiri? Penting banget. Karena apa ya? Kalau tadi kan lebih ke kitanya. Nah, kitanya itu kan adalah yang berpengaruh untuk di sekitar kita gitu. Oke. Jadi ini maksudnya kita ke orang lain ya, ini sisinya. Oke. Jadi ya kalau kita menjalankan pola hidup sehat itu, kita juga bisa mempengaruhi orang lain untuk pola hidup sehat juga. Oke, maksudnya kalau misalnya nih ya, ini kan gua kan sesi, kalau di situ malaikat, di sini iblis. Jadi gua nanyanya yang serem-serem gitu. Ya, oke. Oke. Ya udah. Bukan, maksudnya malaikatnya MC sebelah. Oke. Gua mau nanya nih. Contohnya nih, ada aja kan, maksudnya kita kan cowok-cowok, kan kakak kan cewek nih, maksudnya kita cowok-cowok maksudnya masa bodoh sebenarnya kita banyaknya tuh sama mau meniru orang lain. Oke. Jadi orang tuh udah baik, misalnya kayak kakak kan udah hidup baik supaya orang lain bisa lihat kan. Tapi kita tuh masa bodoh. Ya udah, itu Maksudnya balik ke kakak pribadi masing-masing kan. Apakah nggak menarik perhatian orang-orang seperti ini kah atau gimana? Ya itu pilihan masing-masing sih. Jadi dimulai dari diri kita aja. Oke. Contohnya. Penanya lagi nih lebih spesifik. Kan kita kan pernah tuh makan sushi kan? Iya kan, pernah. sushi, kan? Apa namanya? Kan kakak makannya sushi VJ. Iya. Kita enggak. Tapi kita nggak terpengaruh, kita nggak makan VJ terus. Karena enak kan? Iya benar. Itu maksudnya aku mau bilangnya itu. Karena enaknya itu. Jadi kan kita udah terbiasa nih hidup enak nih. Maksudnya sesuai dengan apa yang kita suka nih. Terus mau ganti ke pola hidup yang sehat. Ini buat Daryl sama Kayen ya. Pola hidup yang sehat. Nah, jadi si hidup sehat ini menawarkan apa sih untuk menggantikan kenikmatan yang kita lagi sedap-sedapnya nih sekarang ini gitu. Memang kalau kita belum ngerasain sakit, ya belum tahu. Kita nggak bisa bilang gimana-gimana, tapi masa nanti harus merasakan sakit baru kita menjalankan pola hidup sehat? Kan kita udah tahu kalau kita nggak menjalankan pola hidup sehat, efeknya apa? Udah tahu kan? Oke. Jadi ya sebelum merasakan efeknya itu sendiri, ya mencegahlah dari awal. Oke, mencegah menjalankan lebih baik pola hidup sehat daripada mengobati. Oke, bagus juga itu kata-katanya. Boleh tepuk tangan gak sih? Iya, tepuk tangan. Mantap sih ini. Emang Fad lu mantap banget sih. Iya. Oke. Sekarang ya, aku mau nanya lagi nih. Dari Pak Dokter dulu, ada nggak contoh pola hidup sehat yang bisa dibagikan, Pak Dokter contohkan ke kita gitu? Oke. Pola hidup sehat ya. Jadi kalau misalkan untuk pola hidup sehat sendiri itu ada banyak aspek yang perlu kita lihat ya. Salah satu contohnya tadi mungkin yang sudah sempat disinggung tadi ya mengenai pola makanan. Iya. Itu salah satu aspek yang sangat penting. Tapi selain itu ada beberapa aspek yang lainnya. Jadi sebenarnya ada banyak aspeknya. Tapi kalau misalkan boleh gue ringkasin ya, yang gampang untuk mengingatnya itu ada satu singkatan yang selama ini sering disebutkan, sering disampaikan juga oleh dari Rumah Sakit Advent Bandung yang menggalakkan kampanye pola hidup sehat. Ini sudah beberapa tahun ini dikembangkan juga oleh dokter Roy Sarumpait, spesialis kepala leher, juga ada dokter Alvin Ratung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan ada juga dokter Larry Tumalun, spesialis gizi klinik, dan ada beberapa dokter spesialis lainnya juga. Itu menyarankan bahwa untuk pola hidup sehat itu bisa dicapai dengan singkatan hidup sehat. Apa itu hidup sehat? Mulai dari H, iya ada singkatannya nih ya. Untuk mengingatnya supaya lebih gampang. Gua kira dulu tuh New Star ya, bukan? Ya, itu sebenarnya ini adalah pengembangan dari New Start yang tadinya itu sering digalakkan juga ya. New Start itu merupakan salah satu bentuk bagaimana itu mencapai pola hidup sehat. Benar. Tetapi yang sekarang lebih digalakkan itu dalam bahasa Indonesianya ya, hidup sehat. Yang pertama H-nya itu adalah hati yang gembira. Oke. Jadi hati yang gembira. Langsung aja dulu ya, nanti kita bahas satu aja kalau misalkan ada waktunya. Yang pertama hati yang gembira. Kemudian I, istirahat yang cukup. Kemudian D itu diet yang seimbang. Satu poinnya itu ada tadi ya, makanan yang sudah sempat disinggung juga. Lanjut. Makan enak. Kemudian U, udara yang segar. Nah, kemudian ada yang P itu pengendalian diri. Kemudian kita lanjut ke kata selanjutnya itu sehat. Sehatnya itu S, yang pertama adalah sinar matahari yang cukup. Kemudian E
energik berolahraga, dan hal selanjutnya itu hubungan sosial yang baik. Kemudian A, air jernih yang cukup, dan yang terakhir ini yang paling penting, T, Tuhan yang terutama. Oke. Jadi boleh nggak sih? Oke, jadi ini merupakan suatu singkatan untuk mengingatkan kita lebih gampang ya, hidup sehat itu seperti apa sih kira-kira. Dan ini sudah beberapa tahun terakhir ini digalakkan oleh Rumah Sakit AFM Bandung. Ini kayaknya bagus nih buat kita supaya kita juga lebih gampang ingatnya. Oke. Bisa sih, itu bagus banget hidup sih. Sehat ya. Hidup sehat. Iya, nanti catat terus setelah ini. Ya. Lu ingat enggak, gue baru bertanya, lu ingat? Gue kurang ingat makanya gue bilang gitu. Nanti kan kita bisa nonton video kita lagi supaya untuk mengingat kan. Oke, Bisa betul. Bener, ada bener. gunanya juga podcast ini. Jadi bisa lihat. Ya memang berguna dari awal. Oke ya. Gimana? Terus gue mau nanya nih ke si KYM selanjutnya. Bisa nggak dicontohin tuh kayak ini pola hidup sehatnya seperti apa? Yang kalian tadi disinggung-singgung vegetarian. Iya betul. Kayak gimana sih? Maksudnya tips-tipsnya. Setidaknya kakak cerita lah. Pertama mulainya tuh gimana sih? Gitu. Pertama mulai itu sebenarnya karena termotivasi. Jadi ada bos aku di perusahaan sebelumnya. Oke. Dia nggak. Cowok atau cewek? Udah ibu-ibu, udah oma-oma. Oma-oma, oke. Nah dia udah berbelas-belas tahun vegetarian. Dia nggak advent, tapi dia vegetarian. Okay. Jadi aku yang merasa udah dengar tentang vegetarian itu dari lahir. Jadi merasa apa ya tertantang gitu. Ya udah, jadi santai aja nyobain vegetarian dan berhasil kok, bisa kok. Pertama-tama tuh ada cheating day-nya gitu nggak sih? Enggak. Lancar-lancar aja gitu? Lancar aja. Orang kan memang udah niat ya? Diet ada cheating day, beneran? Beneran gak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Buset, tepuk tangan dulu dong. Berembun ya? Berembun ya Pak? Iya. Udah lepas aja deh. Tapi ya jangan dibawa beban. Aduh, gue udah nggak bisa makan sapi, iya, udah nggak bisa makan ayam. Kalau itu Herol sih, suka sapi kan. Aduh, gue nggak bisa makan sapi. Jangan dibawa beban. Enggak. Tapi itu gue ada tips sebenarnya buat hidup sehat juga. Jadi kalau dari gue sih sebenarnya hal-hal yang nggak sehat tuh, misalnya contohnya kayak kopi ya, kafein tuh. Itu tuh kita kan bisa substitusi sebenarnya. Contoh-contohnya substitusi. Nah ya kadang tuh ada item-item yang sebenarnya orang-orang itu sebenarnya sulit untuk substitusi, makanya mereka tuh cenderung nggak mau ganti ya. Misalnya daging itu bisa diganti sama gluten kan? Bisa aja, benar nggak Kak? Benar. Rasanya sama nggak? Beda. Iya, tergantung restoran, ada yang bisa tergantung. Oke, ada tergantung pengolahannya ya, tergantung pengolahannya. Tapi ada nggak yang sama banget yang kakak rasa gitu? Ada sama banget kayak rendang. Iya, kayak ikan bentuknya. Gue nggak tahu arahnya Herol kemana sih sebenarnya. Udah mulai gimana gitu. Gue tuh pengen veget tapi ada yang bisa substitusi lah minimal gitu, ada apa gitu. Pokoknya kalau mau veget jangan dipikirin beban. Ada nggak ya penggantinya, enak nggak ya? Ya udah jalanin aja dulu. Kalau nggak bisa juga balik lagi makan, ya nggak berdosa juga kan. Yang penting pola hidup sehat dalam banyak hal kan, olahraga. Oke. Tinggal di lingkungan juga yang udaranya baik. Jadi kalau tinggal di lingkungan yang udaranya jelek, hidupnya nggak sehat dong Kak? Ya, seimbangkanlah saja semuanya. Rajin-rajin ke gunung. Iya, kan? Ke gunung. Iya dong. Lanjut deh. Sebelum kita di-cut sama tim produser. Sudah di-cut kali. Kenapa sih memilih pola hidup sehat? Dari Dokter Daryl sendiri seperti apa sih? Sebenarnya kita manggilnya Dokter Daryl, udah nggak bisa panggil. Iya, kita udah nggak bisa Bro Daryl. Dokter Daryl. Dokter Event, Dokter Daryl kan. Kalau misalkan untuk pola hidup sehat tadi ya, mungkin bagaimana kalau misalkan dijawab dulu dari yang sudah bergelut langsung dengan pola hidup sehat. Mungkin dari Kak Yayan dulu, bagaimana pengalamannya selama ini? Ya beda sih. Bedanya apa tuh? Katanya ya, lagi mikir. Oke. Katanya kulitnya beda sama yang. Nah, aku juga nggak tahu karena nggak bisa menilai diri sendiri. Mungkin lebih cerah kulitnya. Bukan. Lebih cerah. Tahu. Sok tahu lu. Enggak, gua membantu. Kakak ini gimana sih? Bukan. Oke, jadi gimana?
apa ya, kesehatan kulitnya gitulah. Maksudnya kakak bilang nanti kali kakak kan cerah kan. Habis itu gue sama Rifan buka rumah makan vegetarian. Itu yang kita tunggu-tunggu. Iya gitu. Promosi. Ini emang ide bisnis. Ide bisnisnya dipakai semua. Lanjut. Gimana kak? Iya itu salah satunya. Yang paling kelihatan. Terus apa ya? Lebih fit aja sih rasanya. Oke. Iya sih benar. Gak boleh nggak terima loh, karena pengalaman kan. Iya belum tidur dari malam tapi masih fit. Ini beneran loh. Sebenarnya nggak boleh dibocorin di sini. tapi ini benar, tapi jangan diikutin. Matanya lihat masih putih kan? Gak merah ini dari malam belum tidur. Ini serius. Roll sudah cukup. Herol. Ya, jadi itu contoh yang kurang baik, tapi tetap fit itu ngerasanya itu positifnya, tapi janganlah kalau tidur malam nggak boleh. Ya, itu juga tidur nggak terlalu boleh. subuh. Karena kerja. Itu bukan sehat juga kan Ya. kalau tidur malam. Tidur yang cukup. Ini sebenarnya lebih ke pembuktian kalau dia fit. Iya karena Ya pembuktiannya ngeri juga ya. tidur malam terus pagi tadi langsung olahraga. Aku juga amazing sih sebenarnya, tadi nantang diri sendiri juga. Bisa nggak ya? Ternyata bisa. Jadi tidur jam 3. Oke. Nggak bisa tidur. Jadi tidurnya jam 3, terus jam 6 bangun diajakin olahraga. Oke. Jalan tadi 10 km sih sesuai rekaman. Tunggu sebelumnya record. Tidur nggak bisa. Tidur jam 3 tapi tidur nggak bisa. Maksudnya gimana? Iya, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur sampai jam 3 gitu loh, Rol. Oke. Iya kan konfirmasi, siapa tahu nanti nonton nggak ada yang nggak ngerti. Iya. Ini cuma hari ini itu. Ini kejadian hari ini itu. Iya, kebetulan aja, jangan diikutin. Oke, sip. Jangan tidur telat ya teman-teman ya. Ya iyalah. Pada dasarnya tidur telat itu mengurangkan apa, Pak Dok? Kalau misalkan tadi ya kurang tidur itu banyak pengaruhnya ya secara langsung ke dalam tubuh. Jadi pada saat istirahat sendiri itu kita ada banyak yang dialami oleh tubuh kita ya. Mulai dari perbaikan sel-sel tubuh, terutama pada saat dalam kondisi-kondisi tertentu di mana misalnya kita sedang sakit, tentu saja perbaikan sel-sel tubuh itu akan berjalan lebih baik ketika tubuh sedang istirahat. Kemudian juga memperbaiki kualitas hidup dengan cara meningkatkan konsentrasi. Kalau misalkan kita mungkin pengalaman nyata ya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita kan masih muda ya. Mungkin waktu kita kemarin sekolah atau kerja, kalau misalkan coba kita perhatikan, misalkan malam sebelum kita beraktivitas kita kurang tidur, pasti pada hari berikutnya kita akan merasa mengantuk dan sulit berkonsentrasi, kemudian akan mungkin kurang produktif dibandingkan kalau misalkan kita istirahatnya cukup. Itu kan sebenarnya pengalaman yang sering kita alami ya. Kalau misalkan para orang-orang muda itu banyak yang mengalami, tapi mungkin terkadang tidak sadar karena mungkin sudah terbiasa. Kalau misalkan teman-teman juga ya, semua mungkin sering ada yang dengar sistem kebut semalam, jadi belajar 1 malam nggak tidur sebelum ujian besoknya. Sebenarnya ada yang berpendapat bahwa ini metode yang bagus, saya besoknya ujian bisa. Tapi yang saya mau katakan, sebenarnya kalau misalkan teman-teman sudah mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya, kemudian istirahatnya cukup, hasilnya saya yakin akan lebih bagus daripada kalau misalkan SKS. Sistem kebut semalam. Oke. Ini nasihat penting dari Bapak. Ya, tapi iya betul. Gua ada pertanyaan lagi nih, agak menjebak lagi seperti biasa. Waduh. Jadi gini, ada maksudnya pola pikirnya ya, ini maksudnya pola pikir kita nih. Bisa nggak sih sebenarnya dibalik tidurnya itu dari malam ke pagi, nanti malam baru beraktivitas? Sebenarnya kan sama aja, kita tidurnya cukup, benar nggak? Itu sebenarnya boleh nggak sih? Atau ada bedanya gitu? Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan juga ya oleh banyak orang. Pak dokter, saya gimana ya? Saya pekerjaannya sehari-hari shiftnya malam, jadi setiap malam saya harus masuk, saya nggak bisa tidur malam-malam, saya baru bisa tidur siang hari. Itu bagaimana ya dok? Nah sebenarnya kalau misalkan kita itu tidurnya tidak pada jamnya ya, kalau misalkan tidur yang disarankan itu adalah pada saat matahari terbenam atau pada saat malam ya, pada saat gelap. Kenapa manusia tidur pada saat gelap? Karena manusia akan tidur itu dipengaruhi oleh namanya circadian cycle. Circadian cycle itu adalah jam biologis dalam tubuh kita yang mengatur bagaimana kinerja dari metabolisme dan lainnya dalam tubuh kita. Pada dasarnya, circadian cycle itu salah satu faktor yang mempengaruhinya itu adalah selain pola makan, kemudian aktivitas, sinar matahari. Jadi di dalam alam bawah sadar kita, manusia itu akan cenderung mengantuk pada malam hari.
pada saat matahari memang nggak ada, karena memang jam biologisnya seperti itu. Karena pada saat tubuh gelap, pada kondisi gelap, tubuh itu akan masuk ke dalam mode persiapan tidur. Nah, ini kalau kita ngantuk tuh kalau ruangan gelap tuh pengaruh berarti ya? Ya, itu salah satu hal yang mempengaruhi juga. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau misalkan kita malam hari itu aktivitas, kemudian siang hari itu baru mau tidur, dibalik ya jam tidurnya, itu akan kesulitan. Kesulitannya apa? Akan sulit siang-siang, pagi-pagi kita mencari tempat untuk tidur dengan kondisi yang gelap seperti di malam hari. Kalau misalnya nih, kalau contoh nih, kita dapat tempat yang gelap itu. Misalnya gue dapat tempat yang gelap, di mana gue bisa tidur di siang hari, tapi gue putar pola tidur gue. Dan gue melakukan itu terus menerus sehingga jam biologis gue berubah. Itu memungkinkan nggak? Kalau misalkan memungkinkan atau nggak memungkinkan, itu mungkin ya. Kalau misalkan kita lihat teman-teman kita, misalkan ada yang lama tinggal di Indonesia kemudian pindah ke Amerika. Pindah ke Amerika, yang dimana ada perbedaan jam itu agak jauh. 12 jam. Ya, dimana misalkan di Indonesia sekarang kita kan sore-sore ya. Gak apa-apa. Dokternya sini, bukan dokter Ivan kan? Gak apa-apa. Oke. Kalau misalkan. Bang. Lanjut. Misalkan ya, contoh kita kan sekarang di sini sedang ini kondisi sore hari ya. Kondisi sore hari. Kalau misalkan berdasarkan jam di benua Amerika ini mungkin sekitar setting pagi hari. Oke. Jadi kalau misalkan bagaimana dengan misalkan ya sekarang Harold dapat pekerjaan, dapat tawaran untuk bekerja di Amerika selama 15 tahun ke depan untuk menjadi manajer misalnya atau menjadi yang lainnya. Amin. Itu gimana? Kalau misalkan nanti Harold ke Amerika, berarti akan ada perubahan jam yang sangat signifikan. Nah, perubahan dari siang ke malam. Nanti di situ akan terjadi perubahan yang sangat drastis pada circadian cycle-nya atau pada jam biologis tubuhnya Harold. Nah, bagaimana untuk menanggulanginya itu, bagaimana apa yang akan dialami oleh Harold, itu biasanya akan mengalami jet lag ya. Pada hari-hari pertama mungkin akan sulit tidur, kemudian nafsu makan akan sangat terganggu, kemudian akan merasa sangat mudah lelah. Semua itu pengaruh dari jam nafsu makan itu lebih ke turun atau naik sebenarnya? Itu berubah-ubah ya, berbeda-beda setiap orang. Ada dengan perubahan biologis itu nafsu makan meningkat, ada yang nafsu makan menurun. Itu kembali lagi ke individunya masing-masing. Dan tapi semuanya itu ya kembali lagi ke yang tadi, dengan berjalannya waktu, asalkan kita bisa menemukan circadian cycle yang kita sesuaikan dengan pola hidup yang baik, dengan semuanya kembali ke teraturnya, itu akan bisa berubah pola circadian cycle-nya. Oke, makasih banget nih. Karena tim produser sudah kasih tanda bahwa kita akan masuk di sesi selanjutnya. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Jadi kita akan tutup sesi 1 ini. Kita boleh beristirahat dulu. Nanti kita akan kembali lanjut di lagi sesi yang kedua. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kami Dua Kumis. See you.